Patologi anatomi untuk semester 5 Fakultas Kedokteran. Patologi anatomi 1. Pengertian patologi anatomi. Patologi anatomi adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari perubahan struktur jaringan dan organ tubuh akibat penyakit. Ilmu ini menghubungkan gejala klinis dengan perubahan morfologi yang terjadi, sehingga menjadi dasar untuk diagnosis dan terapi. Komponen utama patologi anatomi makroskopis. Pemeriksaan visual terhadap organ yang terkena penyakit. Mikroskopis, analisis jaringan dan sel menggunakan mikroskop. Molekuler, studi tentang perubahan genetik atau molekul yang mendasari penyakit. 2. Tujuan pembelajaran patologi anatomi, memahami perubahan jaringan normal menjadi abnormal akibat penyakit. Menganalisis mekanisme penyakit dari tingkat seluler hingga organ. Mampu mengidentifikasi kelainan morfologis sebagai dasar diagnosis. Mengetahui prinsip dasar pemeriksaan histopatologi dan sitopatologi. 3. Materi utama patologi anatomi. A. Cedera sel dan adaptasi. Cedera sel, cedera reversibel, perubahan sel sementara, seperti pembengkakan sel. Cedera irreversibel, kerusakan permanen yang mengarah pada kematian sel. Penyebab, hipoksia, kekurangan oksigen. Infeksi, virus, bakteri. Trauma fisik atau kimia. Radikal bebas. Adaptasi sel, mekanisme sel dalam menghadapi stres, hipertrofi, pembesaran ukuran sel, contoh, otot jantung pada hipertensi. Hiperplasia, peningkatan jumlah sel, contoh, proliferasi sel epitel pada penyembuhan luka. Atrofi, penurunan ukuran dan fungsi sel, contoh, atrofi otot akibat imobilisasi. Metaplasia, perubahan jenis sel, contoh, perubahan epitel bronkus akibat rokok. B. Peradangan dan penyembuhan. Peradangan akut, respon cepat tubuh terhadap cedera. Ciri-ciri, kemerahan, pembengkakan, panas, nyeri, gangguan fungsi. Sel yang terlibat, neutrofil, mast cell, dan mediator inflamasi seperti histamin. Peradangan kronis, respon inflamasi yang berlangsung lama. Ciri-ciri, fibrosis, infiltrasi limfosit, dan pembentukan granuloma. Penyembuhan luka, generasi, pemulihan jaringan asli. Fibrosis, pembentukan jaringan parut. C. Neoplasma, tumor. Definisi, pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Klasifikasi, jinak, benign. Tidak invasif, pertumbuhan lambat. Contoh, fibroma, ganas, malignan, invasif, dapat bermetastasis. Contoh, karsinoma, sarkoma. Tahapan perkembangan kanker, inisiasi, mutasi genetik. Promosi,
proliferasi sel abnormal, progresi, penyebaran dan invasi jaringan, morfologi kanker, atipia nukleus, perubahan ukuran dan bentuk inti sel, angiogenesis, pembentukan pembuluh darah baru untuk mendukung pertumbuhan tumor, metastasis, penyebaran ke organ lain melalui darah atau limfatik. D. Gangguan sirkulasi, edema, akumulasi cairan di jaringan interstisial, trombosis, pembentukan bekuan darah di pembuluh darah, emboli, perpindahan bekuan darah atau material lain ke lokasi berbeda, infak, nekrosis jaringan akibat gangguan aliran darah. Infeksi dan imunologi, infeksi, perubahan histopatologi akibat infeksi bakteri, virus, atau jamur. Contoh, tuberkulosis dengan pembentukan granuloma, imunopatologi, perubahan jaringan akibat gangguan imun, seperti alergi atau autoimunitas. 4. Metode pembelajaran, teori, kuliah. Penjelasan tentang mekanisme penyakit dan perubahan jaringan. Diskusi kasus, pembahasan contoh penyakit berdasarkan perubahan morfologi. B. Praktikum, makroskopis. Pengamatan spesimen organ yang terkena penyakit. Contoh, tumor paru, sirosis hati. Mikroskopis, analisis preparat histopatologi menggunakan mikroskop. Identifikasi pola perubahan jaringan, contoh. Nekrosis, inflamasi. Teknik pewarnaan, pewarnaan hematoksilin eosin, He, untuk melihat detail sel dan jaringan. Pewarnaan khusus, seperti Ziehl-Neelsen untuk bakteri TB, C. Diskusi klinis. Studi kasus interaktif dengan dokter atau dosen. Kolaborasi antara patologi anatomi dan radiologi untuk memahami kasus secara komprehensif. 5. Penilaian mata kuliah, ujian teori. Soal berbasis kasus tentang mekanisme penyakit dan perubahan morfologi. Praktikum, evaluasi kemampuan mengidentifikasi jaringan patologis. Tugas kelompok, analisis kasus penyakit tertentu berdasarkan hasil histopatologi. Portofolio, laporan lengkap tentang spesimen yang telah dipelajari. 6. Relevansi klinis. Patologi anatomi adalah mata kuliah yang memberikan dasar penting untuk diagnosa penyakit, identifikasi kelainan jaringan, seperti kanker atau infeksi kronis. Rencana terapi. Penentuan terapi berdasarkan jenis tumor atau tingkat keparahan penyakit. Penelitian, memahami mekanisme penyakit untuk pengembangan terapi baru. Mata kuliah ini menjadi dasar bagi mahasiswa kedokteran untuk memahami perubahan yang terjadi pada jaringan tubuh, yang akan menjadi pengetahuan kunci dalam dunia klinis dan penelitian medis.